Satrio tanpa pangaribawa aji godhong jati aking. Lah ini sedang dialami. Apapun alasannya sekarang yang namanya petantang petuntung kayak Pak Prabowo itu, ya taruhlah, nyatanya juga karena apa? Marwahnya itu memang tidak ada. Marwah itu timbul dari perjalanan spiritual, Mas Udi. Apa bedanya Borobudur dan Ka'bah? Iya kan? Sama-sama batu, malah lebih bagus Borobudur, ya kan? Lebih energik lah secara anunya. Lah ada patungnya, ada apanya. Kalau sana kan kotak, bukan saya menghinakan loh. Namun karena cerita yang dibesarkan, mungkin loh ya, saya kasih kata mungkin sehingga sana dianggap lebih marwahnya lebih tinggi. Namun kenyataannya juga ya sampai sekarang juga banyak haji tapi banyak korupsi, umpamanya begitu loh. Berbeda dengan dulu jalan-jalan ke tempat-tempat sepi, ke batu-batu yang ibaratnya tidak didewakan, namun dasarnya adalah wisi atau ilham. Niscaya di situ timbul pangaribawa. Pangaribawa inilah ya yang saya katakan sama juga dengan marwah menimbulkan wibawa, dan wibawa itu bisa untuk mengatur rakyat dan bawahannya. Lah sekarang nggak ada. Ngitung pawelinging kaki Sabdo palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga swantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia nggih. Selamat malam Mbah. Mohon maaf ini saya lama banget tidak sowan ke pertapane panjenengan Mbah. Kenapa? Begini Mbah, saya melihat di media sosial itu ada sebuah kejadian yang Mbah juga membuat konten sebelumnya. Seorang bupati itu membuat kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan itu 250%. Saya mencermati ya Mbah di media sosial itu, bupati juga seolah menantang masyarakatnya untuk mendemo dirinya. Jangankan 5.000, kalau perlu 50.000 itu saya tidak akan gentar. Sementara responsif masyarakat sendiri Mbah itu menanggapi tantangan dari Pak Bupati tersebut Mbah. Yang menjadi pertanyaan saya itu Mbah, Pak Bupati itu kan juga ada pimpinan di atasnya, yaitu Pak Gubernur. Juga Pak Gubernur pun ada pemimpin di atasnya lagi, Bapak Presiden. Saya mengamati itu, kenapa ya Mbah, pemimpin sekarang ini kok seolah-olah kehilangan marwah dari kepemimpinannya tersebut Mbah. Kalau menurut pandangan Mbah itu seperti apa Mbah hal tersebut itu bisa terjadi Mbah? Anten nggih? Iya Mbah. Wilayah Jatino kuni aja luku Nusantara tapi luk salam mulia. Salam mulia Mbah. Sekilas memang kelihatannya ngisi-ngisi nih ya. Indonesia sekarang itu sangat berbeda dengan Indonesia yang dulu. Kala baru merdeka dan lalu ketika dua pemimpin masih berkuasa antara Pak Karno dan Pak Harto gitu kan. Sekarang sudah sangat berubah. Nah, perubahan ini apa? Kalau secara dohir ini secara lahir dulu saya mengatakan bahwa banyaknya orang yang keminter yang berkedok hukum tertentu dengan lugasnya itu hukum agama. Ini kan berawal kalau nggak keliru itu zaman reformasi. Zaman reformasi yang mengubah pokoknya undang-undang itu di-amandemen. Nah, anti-amandemen artinya dirubah dengan pola tertentu yang kecenderungannya berpihak kepada satu sisi ya. Satu sisi kayak Pak Amin Rais itu kan mungkin berpandangan dari segi agama, ya kan? Lalu di satu sisi agama itu perlu biaya apa enggak? Perlu Mbah. Mungkin mencarikan biaya untuk kepentingan agama dengan walaupun menghalalkan segala cara. Ini boleh ada dugaan kan? Mungkin. Nah, saya
Mengapa mengatakan mungkin, kan seperti itu. Apa buktinya? Ketika terjadi itu, di antaranya Pak Amin Rais itu mendirikan partai. Mendirikan partai biaya nggak? Biaya, Mbak. Nah, itu kemungkinan lah. Kalau saya ngomong itu ada belum melu seton. Artinya belum melu seton seperti ini. Pak Amin Rais itu tidak kapasitasnya. Kalau mau ahli agama yang saya maksud, ya agama saja. Itu loh. Jangan agama lalu mencampuri negara. Artinya begini, agama selagi masih di bumi Indonesia itu tidak boleh atau tidak wajib untuk mengatur negara. Porsinya agama tetap di bawah negara. Artinya agama itu ya harus tunduk kepada Pancasila. Saya mengatakan demikian, Indonesia itu bukan negara agama gitu loh. Agama itu posisinya bukan wajib, namun berhak beragama. Kamu punya hak untuk beragama. Islam lalu umpamanya Islam atau Kristen lalu dilindungi oleh agama. Lah posisi ini yang masih belum dipahami, sehingga timbullah sebuah kata reformasi gitu loh. Reformasi sesungguhnya adalah bahasa halus daripada revolusi. Artinya kenapa tidak revolusi sekalian? Tidak seperti Bung Karno dulu kan mengatakan bahwasanya saya pemimpin besar revolusi. Lah ini yang membuat gaduhnya itu kalau dikaitkan dengan tetua dulu ya, artinya ini orang tua dulu pada mengatakan besok tembe bakal ono Ratu Kembar Sewu. Ratu Kembar Sewu yang termaksud turunnya otonomi daerah. Ya, pertanyaannya Mas Budi secara lahir, karena bupati itu dipilih oleh rakyat sekabupaten itu, sehingga tidak serta-merta sentralistik kepada gubernur. Ya, tidak bisa taat. Saya dipilih oleh rakyat gitu loh. Ya kan, dipilih oleh rakyatku sekabupaten ini, tidak ada kaitannya dong dengan gubernur. Artinya gubernur tidak bisa melengsarkan bupati. Itu karena undang-undang otonomi daerah. Lah siapa yang bikin? Ya tadi saya sudah uraikan bahwasanya tumpang tindihnya antara Pancasila dan agama lebih akan mengatur mana nih? Pancasila apa agama? Selagi di Indonesia semestinya otoritasnya itu yang saya maksud adalah pada Pancasila. Jadi Pancasila itu harus ditegakkan. Kalau macam Bung Karno itu ada pengamalan P4 itu, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Lah itu kan serta-merta pada saat reformasi dihapus. Lah ini yang menyebabkan lalu tuntunan batin ini setelah terpengaruh, bukan saya menjelekkan agama, oleh Amin Rais ini seolah-olah dikonversikan, diratakan. Artinya begini, tidak ada penghargaan atau penataan jiwa bangsa ini melalui tradisi spiritual Jawa khususnya. Ya sekali lagi, melalui tatanan tradisi spiritual Jawa khususnya. Berbeda dengan Pak Harto, berbeda dengan Pak Karno. Tatanan spiritual Jawanya itu sangat kuat. Karena apa? Di situ dia terbukti lelaku dengan caranya lah. Artinya tidak mungkin akan meninggalkan bunga dan kemenyan. Kalau sekarang kan, ya mohon maaf sama maafnya, rata-rata bunga dan kemenyan sudah tidak dipakai setelah turunnya banyak ustadz umpamanya yang berpedoman kepada agama, yang berpandangan agama. Lah padahal Pancasila ini adalah segala-galanya, yang berawal mungkin dari beledukan kemenyan sehingga menimbulkan Pancasila begitu loh. Lah sekarang kan sudah terasingkan. Jadi saya mengatakan di sini Mas Budi bahwasanya kalau pemimpin sekarang itu ya tanpa marwah itu karena tidak melakoni spiritual Jawa. Satrio tanpa pangaribowo itu aji godong jati aking. Saya lagi saya mengatakan, satrio tanpa pangaribowo laksana atau niscaya seperti daun jati yang kering. Laksana sampah, cara kasarnya begitu loh. Satrio tanpa pangaribowo aji godong jati aking. Lah ini sedang dialami. Apapun alasannya sekarang yang namanya petantang petuntung kayak Pak Prabowo itu, taruhlah nyatanya juga karena apa? Marwahnya itu memang tidak ada. Marwah itu timbul dari perjalanan spiritual, Mas Budi. Sekali lagi, marwah itu timbul dari perjalanan spiritual. Yang saya tahu dari guru saya, dari Wedatama juga catatan itu,
lelono laladan sepi ngisep sepu ing supono. Nah ini orang yang pingin punya marwah atau mau menjadi pemimpin itu mesti lelono laladan sepi. Lelono ya berjalan di tempat-tempat sepi, umpamanya ke Parangtritis, umpamanya ke Gunung Srandil, umpamanya ke Gunung Lawu. Nah, ini kan kalau pejabat dulu rata-rata demikian, umpamanya ke Gua Istana ya, yang ada di Alas Purwo. Nah ini rata-rata perjalanan spiritual yang asli Nusantara kan ini. Ya kalau sekarang kan rata-rata malah berkiblat kepada kalau batu sini mending, yang di Pudi malah batu luar negeri, cara kasarnya kan seperti itu. Ini nyata loh ya, artinya ya kita guyon maton, artinya guyon tapi yang ada watonya. Apa bedanya Borobudur dan Ka'bah? Iya kan? Sama-sama batu, malah lebih bagus Borobudur, ya kan? Lebih energik lah secara anunya. Lah ada patungnya, ada apanya. Kalau sana kan kotak, bukan saya menghinakan loh. Namun karena cerita yang dibesarkan, mungkin loh ya, saya kasih kata mungkin sehingga sana dianggap lebih marwahnya lebih tinggi. Namun kenyataannya juga ya sampai sekarang juga banyak haji tapi banyak korupsi, umpamanya begitu loh. Berbeda dengan dulu jalan-jalan ke tempat-tempat sepi, ke batu-batu yang ibaratnya tidak didewakan, namun dasarnya adalah wisik atau ilham, niscaya di situ timbul pangaribowo. Pangaribowo inilah ya yang saya katakan sama juga dengan marwah menimbulkan wibawa, dan wibawa itu bisa untuk mengatur rakyat dan bawahannya. Lah sekarang nggak ada, ya kan? Tidak ada sama sekali. Wong sampai keputusan MUI saja sudah dibantah dengan anak-anak apa yang musik-musik keras itu, soundhoreg itu di Jawa Timur. Lah ini kasusnya, dan semestinya dia mengintrospeksi. Sebab yang saya katakan itu doa saja tidak cukup, iya kan? Doa saja tidak cukup, doa yang ada di buku-buku apalagi. Lah kalau laku itu beda. Makanya kalau pemimpin kita, tetua kita, orang leluhur kita lah intinya, itu tidak berkiblat kepada buku, namun berkiblat kepada laku ngelmu kang nyoto sanyatane mung weh resepe ngati. Lah ini nggak dipahami. Rata-rata kalau sudah hafal buku ya terus mulang sampai dengan ustadz kecil itu kan banyak. Lah itu kalau dalam hukum Jawa nggak boleh. Nggak boleh, yang namanya anak masih muda di bawah 40 tahun kok mulang muruk ya mengajarkan tatanan ketauhidan. Nah, kalau bahasa Kiai atau tatanan ketuhanan, tatanan kemarwahan, ini nggak boleh sama sekali. Namanya kebon nusu udel, kan seperti itu. Jadi itu banyak sekali pamali yang dilanggar. Lah sekarang diadakan lomba hafal, ibaratnya hafal buku lah, buku kita umpamanya Injil apa, diadakan lomba. Lah ini juga hal yang mau tidak mau justru akan merendahkan. Karena hanya hafalan, tidak ada lakunya atau tidak ada amalannya. Ya, hanya adanya hafalan. Lah itu diantara yang menyebabkan rungkatnya marwah. Rungkatnya marwah bupati, rungkatnya marwah gubernur, rungkatnya marwah presiden. Lah sekarang apalagi ya kalau dilihat-lihat itu, taruhlah petantang petundungnya Pak Prabowo, cara kasare yang ngomong ya kasar ini loh ya. Atau berlebihannya kata-kata Prabowo itu kan sudah wah pemimpin omon-omon. Lah ini kan merupakan kefrustasian dari masyarakat yang tidak mendapat pengayoman menurut saya. Nah sekarang masyarakat akan mengayom ke siapa? Ke lurahnya bingung. Bupatinya linglung malah mungkin, ya kan? Nyatanya sampai menaikkan 250% pajak, itu dasarnya apa gitu loh. Tidakkah dia melihat situasi dan kondisi masyarakat sekarang yang sedang defisit segala-segalanya gitu loh. Nah semestinya dia tidak menurunkan yang demikian. Jadi intinya menurunnya marwah ini karena tidak adanya laku. Saya rasa demikian. Iya Mbak. Ini nuwun sewu Mbak. Di sisi lain juga saya melihat itu ada pengibaran bendera One Piece menjelang 17-an ini Mbak. Bendera itu kan sebagai wujud protes tadinya dari sopir-sopir dengan kebijakan pemerintah yang akan menindak tegas muatan yang berlebih dari sopir. Sementara dari sisi sopir sendiri itu kan juga para sopir itu keberatan Mbak, karena satu sisi ketika para sopir itu tidak berlebih muatannya, maka
dia tidak akan mendapatkan hasil. Dan simbol apakah itu, Mbah? Kenapa marak sekali pengedaran bendera One Piece itu? Sementara ini kan mendekati 17-an. Rata-rata itu masyarakat kan mengibarkan bendera sang merah putih, Mbah. Nah, fenomena yang seperti apakah menurut Mbah yang seperti itu, Mbah? Nah, ini saya menjawab ya. Yang namanya segala sesuatu itu ada isyarat dan ibarat. Yang sering saya katakan itu, kalau mau hujan, tandanya adalah mendung. Nah, kalau nggak keliru, One Piece itu kan lambangnya tengkorak ya. Nah, tengkorak itu kan tanda bahaya, ya kan? Tengkorak, jalur tengkorak, ibaratnya seperti itulah. Apakah tidak mungkin, nah sekali lagi, apakah tidak mungkin bangsa ini terancam oleh bangsa yang tidak kelihatan? Bangsa manusia terancam oleh bangsa yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan apa? Tengkorak kan dibungkus kulit, nggak kelihatan. Ya kan? Umpamanya seperti itu. Bangsa yang tidak kelihatan lebih lanjut apa? Jin, setan, pri, prayangan, ilu-ilu, banaspati, wewe gombe, Bajo Barat, Sasosasi, Lansa Panunggalane, termasuk Tuyul dan Mbak Yul, gitu loh. Nah, ini sebuah hal yang patut kita cermati memang antanya adanya One Piece ini mungkin adalah simbol bahwasanya akan banyak tengkorak pating glundung. Banyaknya tengkorak yang pating glundung. Nah, faktor tengkorak mungkin bisa jadi kan karena bencana alam. Ya kan? Bisa jadi karena mohon maaf perang yang perang dunia ketiga ya. Yang pasti akan terjadi entah kapan ya, tinggal menunggu bom waktu lah secara kasarnya. Nah, ini sebuah hal yang patut kita cermati memang bahwasanya kita hidup sesungguhnya sudah terancam, tapi janganlah kita makin terancam. Yang saya maksud ya, yang saya maksud demikian adalah kita makin terancam karena ulah kita itu sendiri. Kira-kira Bupati Pati dengan yang seperti ini terancam nggak dengan rakyat? Terancam, Mbak. Nah, saka guru pemerintahan adalah rakyat. Ketika rakyat sudah bersatu, kata turun itu Bupati kira-kira seperti apa? Lah, apakah tidak menyesal? Karena pejabat sekarang itu kan pejabat temporer, ya kan? Pejabat temporer 5 tahun sudah turun. Berbeda dengan dulu. Dulu yang namanya bupati itu kan Trakasumoro Beseng Madu, artinya run temurun. Yang namanya presiden umpamanya yang seperti sekarang itu Mangkunegaran, Jogja itu kan Keraton Jogja itu kan masih run temurun. Lah, kalau sekarang kan jabatan temporer 5 tahun dipilih lagi. Mungkin sekarang 8 tahun dipilih lagi lah. Apa sih ngarep gondel-gondel? Ya kan? Piandel orang berani, orang kendel itu harus punya piandel lah. Ketika belum punya piandel, semacam Bupati Pati umpamanya, ini kan sama juga suluh mlebu geni, ya kan? Suluh mlebu geni, ulah marani gebung, ya kan? Seperti itu. Jadi ya itu karena kosongnya daripada nilai-nilai spiritual sehingga satrio tanpa pangaribowo aji gorong, aji godong ya, jati aking. Lah, ini yang kita mesti merenung bahwasanya kita memang harus masing-masing orang ya, terutama para pemimpin harus secara serta-merta mengembalikan marwah itu. Sebab yang saya katakan itu adalah tidak mungkin yang namanya marwah akan mau menempat dengan cara doa-doa, apalagi dengan doa bahasa Arab lah secara kasarnya gitu loh. Bahasa Arab, bahasa apa? Sebab ibaratnya di sini itu kan kalau binatang ada herbivora, ada karnivora. Mungkin nggak macan dikasih makan rumput? Nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin kan? Mungkin nggak yang namanya kambing dikasih makan daging? Tidak mungkin. Kan nggak mungkin. Nah, artinya kalau di tanah Jawa loh ya, Nusantara ini, mau tidak mau saya akan mengingatkan bahwasanya bunga dan kemenyan ini nggak boleh ketinggalan. Aslinya seperti itu. Aslinya keramatnya tentu akan berbeda. Mungkin pemanasan global juga akan tidak ada gitu. Karena apa? Entah ada unsur apa yang namanya menyan itu ya, itu semerbaknya itu bisa mensinergikan kita dengan kegaiban. Lah sekarang ya mohon maaf sama maafnya, boleh dong saya mengkritisi yang namanya ngirim doa orang meninggal dunia, Yasin tahlil, ya kan? Lalu mendoakan katanya menubal jalan, tahlil, ya kan? Semua itu hanya tahlil lah. Kalau Jawa itu kan ada 4 papannya. Ini untuk danyang, ini untuk mohon maaf ya, ini untuk sedulur papat kelima pancer. Itu ada ureannya. Lah bukan sama rasa sama rata kalau begitu kan. Lah tahlil untuk fungsi apa ya? Saya nggak mencela, namun setidaknya tidak meninggalkan
adat, tradisi, dan seni yang asli Nusantara ini untuk bisa mengembalikan marwah itu secara zahir. Lah secara batin itu harus laku. Adapun yang namanya simbol One Piece ya itu, One Piece itu mungkin ya akan kembalinya kepada tatanan yang sentralistik ya. Kalau dulu Pak Harto kan sentralistik, artinya gubernur punya kewenangan penuh kepada bupati, presiden punya kewenangan penuh kepada gubernur bawahannya. Lah sekarang itu desentralisasi, dari sentralisasi dan sekarang berubah menjadi desentralisasi, sehingga ini yang menghilangkan marwah. Namun sudah kena onek-onek tadi yang saya katakan, onek-onek yaitu ucapan orang dulu lah ya, bahwasanya ing besok tembe bakal ono ratu kembar sewu. Lah inilah bukti dari otonomi daerah ini ibaratnya ratu kembar sewu. Bupati nggak bisa dipecat sama gubernur, nggak bisa dipecat sama presiden. Ini yang namanya mungkin ratu kembar sewu. Saya rasa begitu Mas Putih. Matur nuwun Mbah atas pedalangan Mbah. Sangat gamblang sekali Mbah. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Sanur Bali.